everyone, let me introduce myself. My name is Ashifa Nurhasana with the last student number 082. In this video, I will explain one of the qualitative research methodologies called Design-Based Research or DBR. This method is widely used in educational research because it connects learning theories with classroom practice. Jadi, apa itu DBR? DBR adalah metode penelitian yang fokus pada pengembangan dan pengujian solusi pembelajaran langsung di konteks yang nyata, seperti ruang kelas atau sekolah. Metode ini bersifat interaktif, artinya dilakukan secara berulang dan selalu didasarkan pada teori pembelajaran. DBR pertama kali dikenalkan oleh tokoh seperti Anne Brown dan Alan Collins, dan mulai banyak digunakan dalam bidang learning science sejak tahun 1990-an. The next is about characteristic of DBR. The first characteristic is theory-based. Artinya, setiap desain solusi yang dibuat dalam DBR selalu berlandaskan teori pembelajaran yang kuat, seperti konstruktivisme atau teori perubahan konseptual. The next is real-world implementation, yaitu penerapan langsung di konteks nyata seperti di ruang kelas atau sekolah, bukan hanya simulasi atau eksperimen di laboratorium. The next is interaktif atau bersifat siklus. Prosesnya dilakukan secara berulang mulai dari mendesain, mencoba, mengevaluasi, memperbaiki, lalu diulang sampai solusi benar-benar efektif. Yang selanjutnya kolaboratif, karena dalam DBR ada kerjasama erat antara peneliti dan praktisi, seperti guru untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi pembelajaran. The next or the last one, DBR generates design principle. Artinya, hasil penelitian tidak hanya solusi lokal, tapi juga prinsip desain yang bisa digunakan di konteks lain. Next is steps of DBR. The first step is identify learning problem, and then design theory-based solution, and then implement in real classroom, and revise and cycle back, and then the last is evaluate effectiveness. For example of DBR, dalam artikel Scott et al. 2020, peneliti mengembangkan sebuah alat bantu bernama Flux atau Flux Reasoning Tool untuk membantu mahasiswa memahami konsep fisiologi, khususnya tentang aliran zat di dalam tubuh. Telah diterapkan di kelas, mereka mengumpulkan data, mengevaluasi hasilnya, lalu memperbaiki alat tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman siswa meningkat secara signifikan. Next, let's compare DBR with case study. Jika kita bandingkan dengan metode lain seperti case study, design-based research punya perbedaan yang cukup jelas. The first is from the focus. DBR fokus kepada design solution, yaitu menciptakan dan mengembangkan solusi pembelajaran. Sementara, case study lebih fokus pada in-depth study of one case, atau mendeskripsikan secara mendalam satu fenomena tertentu tanpa merancang solusi. And then the second is about the process. DBR itu interaktif, artinya dilakukan dalam beberapa siklus, yaitu dirancang, diuji, diperbaiki, lalu diulang. Sementara case study biasanya bersifat naratif atau deskriptif, tanpa proses siklus yang jelas. Dan yang ketiga, hasil atau outcome-nya berbeda. DBR menghasilkan solutions plus teori, yaitu solusi nyata sekaligus kontribusi terhadap pengembangan teori, sedangkan case study lebih menghasilkan deskripsi fenomena, tanpa adanya intervensi atau pengembangan solusi yang aplikatif. Jadi bisa kita lihat bahwa DBR lebih cocok jika tujuan kita adalah untuk menciptakan perubahan nyata di kelas, bukan hanya mendeskripsikan apa yang terjadi. The next is advantages of DBR. Design-based research memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya sangat relevan dalam dunia pendidikan masa kini. Yang pertama, practical and contextual. Artinya DBR dirancang dan diuji langsung di lingkungan nyata seperti di ruang kelas. Jadi hasil dari penelitian ini bukan hanya teori, tapi solusi yang bisa langsung diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. And then the second, generates theories and tools. Artinya, selain menghasilkan alat atau produk pembelajaran seperti modul, media, atau strategi pembelajaran, DBR juga memperkaya teori pembelajaran itu sendiri. Jadi, peneliti tidak hanya memberi kontribusi praktis, tapi juga ilmiah. And then, the last is adaptive to change.
Karena prosesnya bersifat interaktif, DPR sangat fleksibel untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan di lapangan. Kalau ada kendala saat implementasi, peneliti bisa langsung merevisi dan menyesuaikan desainnya tanpa harus menunggu siklus penelitian selesai. Meskipun design-based research memiliki banyak kelebihan, tentu ada juga beberapa kekurangannya yang perlu diperhatikan oleh peneliti. Yang pertama, time consuming. Proses DPR memerlukan waktu yang cukup panjang karena dilakukan dalam beberapa siklus, dari perancangan, implementasi, evaluasi, hingga revisi. Second, DPR membutuhkan large resources, artinya tidak hanya waktu tetapi juga tenaga, biaya, dan koordinasi yang besar. Apalagi kalau melibatkan banyak pihak seperti guru, siswa, dan institusi pendidikan. Yang ketiga, prosesnya kompleks and difficult to control. Karena dilakukan di dunia nyata, peneliti harus siap menghadapi dinamika di lapangan yang tidak selalu sesuai rencana. Hal ini membuat pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan menjadi lebih menantang. Untuk menyusun presentasi ini, saya menggunakan 3 referensi utama yang sangat mendukung pemahaman tentang DPR. Yang pertama ada buku karya Prahmana tahun 2017 yang menjelaskan dasar teori dan implementasi desain riset dalam pendidikan. Yang kedua ada artikel Scott et al. Tahun 2020 yang merupakan penelitian nyata menggunakan DPR di bidang biologi pendidikan. Yang terakhir ada artikel klasik dari Brown tahun 1992 yang memperkenalkan konsep desain eksperimen sebagai dasar metode DPR modern. To conclude, design-based research is a powerful and flexible methodology for improving learning in real classroom. Through an interactive and collaborative approach, DPR not only solves learning problems, but also enriches educational theory. Maybe that's all from me. Thank you for watching my presentation. I really appreciate your attention, and then I hope this explanation was useful and inspiring for your own research and teaching journey. See you and good luck for your next project.